Halo, perkenalkan saya Ilham Firminda Kaja dengan NIM 22011140157. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Pertama-tama kita masuk pada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi istilah pendekatan itu merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran ini merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang mana di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk dalam pendekatan pembelajaran IPS. Jadi pada pendekatan dalam pembelajaran IPS ini merujuk pada prinsip pembelajaran IPS yang mana di dalamnya itu menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PyChem. Jadi pendekatan CBSA itu dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada pendekatan PyChem itu merupakan pembelajaran yang dirancang guna melihat seberapa aktif peserta didik, kemudian mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya efektif dengan tetap melihat seberapa menyenangkannya bagi peserta didik. Kita masuk pada 14 pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS, diantaranya yaitu ada pendekatan lingkungan, yang kedua ada pendekatan konsep, yang ketiga ada pendekatan inquiry, 4 itu ada pendekatan keterampilan proses, yang kelima ada pendekatan dalam pemecahan masalah, yang keenam ada pendekatan deduktif dan induktif, yang ketujuh ada pendekatan nilai, yang kedelapan ada pendekatan komunikatif, yang kesembilan itu ada pendekatan kesejarahan, yang ke-10 pendekatan tematik, yang ke-11 ada pendekatan CTL atau contextual teaching learning, yang ke-12 itu ada pendekatan berbasis proyek, 13 pendekatan quantum teaching, dan yang ke-14 adalah pendekatan kooperatif. Sehingga dalam hal ini pembelajaran IPS berupaya memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah sosial kehidupan. Untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien, terdapat beberapa prinsip yang bisa diikuti dalam proses pembelajaran IPS dengan merujuk pada 14 pendekatan tersebut. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Semoga bermanfaat.